Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas beberapa contoh soal statistika tentang ukuran pemusatan data. Berarti kita akan membahas tentang mean, median, dan modus. Nah, data yang akan disajikan di sini itu ada dua jenis. Yang pertama ada data tunggal, yang kedua ada data berkelompok. Untuk yang pertama, contoh soal yang pertama itu tentukan mean, median, dan modus dari data berikut. Data yang disajikan di situ adalah berupa data tunggal. Untuk data tunggal, untuk mencari mean atau rata-rata, rumusnya itu tinggal jumlah data dibagi banyaknya data. Artinya kita tinggal jumlahkan semua angkanya, 6 tambah 4 tambah 8 tambah 10 tambah 11 tambah 4 tambah 10 tambah 7 tambah 5 tambah 4 dibagi banyaknya data. Banyaknya data ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti tinggal kita jumlahkan aja. 6 tambah 4, 10, 18, 28, 39, 43, 53, 60, 65, 69. Berarti 69 dibagi 10 berarti 6,9. Jadi untuk rata-ratanya itu adalah 6,9. Sekarang untuk median. Median itu artinya nilai tengah. Artinya nilai yang ada di tengah-tengahnya. Nah, untuk data tunggal, sebelum kita mencari nilai tengahnya, kita harus urutkan dulu datanya dari yang terkecil sampai terbesar. Jadi di situ berarti 4-nya ada 3. Kemudian ada angka 5 satu kali, angka 6, angka 7, kemudian 8, 10 2 kali, dan yang terakhir itu ada 11. Kita cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 angka di sini. 10 itu artinya dia bilangan genap. Nah, untuk data dengan jumlah angkanya itu ada genap, berarti tengah-tengahnya itu akan ada di antara dua data. Berarti di sini 5, di sini 5, di sini tengah-tengahnya. Nah, ini adalah mediannya. Jika mediannya ada di antara dua data, berarti nilainya tinggal kita jumlahkan terus bagi 2. 6 tambah 7 per 2. 6 tambah 7 berarti 13 dibagi 2, 6,5. Jadi median atau nilai tengah data tersebut itu adalah 6,5. Itu median. Yang terakhir itu adalah modus. Modus itu adalah nilai yang paling banyak atau paling sering muncul. Nah, berarti untuk menentukan nilai modus, berarti kita tinggal lihat angka yang muncul paling banyak atau paling sering. Berarti kita bisa lihat di sini ada angka 4. Angka 4 itu dia munculnya 3 kali. Berarti modusnya itu adalah 4. Nah, ini untuk mencari mean, median, dan modus data tunggal. Ini sebenarnya dari SD, SMP pun pernah dipelajari kalau untuk data tunggal. Nah, untuk soal nomor 2, di situ ada sebuah tabel yang berisi data tentang berat badan 20 siswa. Yang diminta itu kita menentukan mean atau rata-rata dari data tersebut. Nah, untuk setiap soal, jika kalian mau mengerjakan entah itu mean, median, atau modus, biasakan kita tulis dulu rumusnya, biar kita tahu tabel apa yang kita butuhkan untuk membantu kita menyelesaikan soalnya. Mean atau rata-rata, simbolnya itu adalah X bar. Rumusnya itu adalah sigma FI kali XI dibagi
sigma FI. Sigma itu artinya jumlah. Ya, jadi di situ jumlah FI dikali XI dibagi jumlah FI atau frekuensi. Nah, berarti dari situ kita bisa lihat ada kolom yang harus kita tambahkan. Di sini FI itu frekuensi. Frekuensi sudah ada di dalam soal. Nah, di sini FI dikali XI, ada XI di sini. XI itu adalah nilai tengah, berarti kita harus tambahkan di situ. Kita tambahkan di sini kolom XI atau nilai tengah. Nah, nilai tengah itu kita bisa lihat tengah-tengah dari 40 sampai 44. 40 sampai 44 itu berarti datanya ada 40, 41, 42, 43, 44. Berarti bisa kita lihat tengahnya itu adalah 42. Atau kalau misalnya tidak dengan cara diurutkan, untuk mencari nilai tengah bisa kita jumlahkan terus bagi 2. Jadi 40 tambah 44 itu 84, 84 dibagi 2 itu berarti 42. Dari 45 sampai 49, berarti tengah-tengahnya itu adalah 47. Dari 50 sampai 54 berarti 52. 55 sampai 59 57, 60 sampai 64 itu 62. XI udah ada, berarti sekarang kita tambahkan lagi. Di sini kan ada FI kali XI. Berarti kita tambahkan lagi kolom FI kali XI. Berarti ini tinggal kita kalikan saja. 3 kali 42 berarti 126. 5 kali 47 berarti 235. 7 kali 52 364. 2 kali 57, lalu 3 kali 63 186. Nah, sekarang di sini itu sigma FI kali XI, artinya FI kali XI-nya harus kita jumlahkan. Kita jumlahkan di sini. Berarti ini 5. 2. 10. Ya. Berarti sigma FI kali XI-nya itu adalah 1025. Dibagi sigma FI artinya jumlah dari frekuensi. Jadi frekuensinya kita jumlahkan. 3 tambah 5 8, 15, 20 berarti. Nah, berarti rata-rata itu tinggal sigma FI kali XI berarti 1025. Kita bagi dengan 20. 1025 dibagi 20 itu berarti 51,25. Jadi ini adalah min atau rata-rata dari data kelompok tersebut. Nah, sekarang kita selanjutnya untuk mencari soal nomor 3 itu ada modus. Di situ ada tabel juga, tabel skor di situ. Yang diminta itu adalah tentukan kelas modus. Sama seperti tadi, biasakan kita tulis rumusnya dulu. Jadi untuk mencari modus, itu rumusnya adalah TB ditambah D1 per D1 per plus D2 dikali P. Di sini ada TB. TB itu tepi bawah kelas modus. Nah, untuk memudahkan bisa kita tambahkan kolom TB di sini. TB itu adalah tepi bawah. Cara mencari tepi bawah itu batas bawah dikurangi 0,5. Jadi di sini 20 dikurang 0,5 berarti 19,5. 24,5. 30 dikurang 2,5 29,5. 35 dikurang 0,5 jadi 34,5 dan yang ini adalah 39,5.
Nah, kita harus ingat bahwa modus itu adalah nilai yang paling banyak atau paling sering muncul. Artinya, kita harus memilih kelas modus dulu. Jadi kelas modus itu dipilih kelas yang frekuensinya paling besar atau paling banyak. Kita lihat frekuensi di sini. Yang paling besar itu adalah 11. Ini kita kasih tanda. Artinya, ini adalah kelas modus. Nah, kelas ini akan kita gunakan untuk mencari modus. Yang pertama TB, tepi bawah kelas modus. Ini kelas modus, berarti tepi bawah yang kita gunakan itu adalah 24,5. Ditambah D1. D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Ini kelas modus, ini kelas sebelumnya. Selisihnya itu adalah D1, berarti 11 dikurang 7 berarti 4. Per D1 4. Ditambah D2. D2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Berarti 11 dikurang 10 jadi 1. Nah, di sini ada panjang kelas. Panjang kelas itu artinya panjang kelas dari 20 sampai 24 atau 25 sampai 29 dan seterusnya, karena panjang kelasnya itu pasti sama. Nah, ingat, untuk menghitung panjang kelas dari 20 sampai 24, 20-nya itu harus dihitung. Jadi 20, 21, 22, 23, 24. Artinya panjang kelasnya itu 5. Atau bisa juga kita kurangi tepi bawah dari kelas yang berdekatan. Jadi di sini 25 dikurang 20 atau 30 dikurang 35. Hasilnya tetap sama 5. Jadi panjang kelasnya itu adalah 5. Nah, berarti di sini 24,5 ditambah di sini 4 kali 5 20. 4 tambah 1 5. Berarti 20 dibagi 5. Berarti di sini 24,5 ditambah 20 bagi 5 itu adalah 4. Berarti hasilnya adalah 28,5. Jadi modusnya itu adalah 28,5. Nah, sekarang yang terakhir. Di nomor 4 di situ ada mencari median atau nilai tengah. Nah, sama seperti tadi, kita biasakan tuliskan dulu rumusnya. Rumus median itu adalah TB ditambah setengah N min FK per FME dikali P. Kita bisa lihat di situ rumusnya. Kita bisa lihat kolom apa yang harus kita tambahkan untuk mempermudah. Di sini ada TB, berarti bisa kita tambahkan TB untuk mempermudah. TB mencarinya kayak tadi ya. Jadi kita kurangi batas bawah dengan 0,5. Jadi di sini 20 kurang 0,5 berarti 19,5. Di sini berarti 29,5, 39,5, 49,5, 59,5. Ada N di sini. N itu jumlah frekuensi. Frekuensinya bisa kita jumlahkan. Berarti di sini 13 tambah 7 20, 40, 50, 60 ya. Berarti jumlah frekuensinya itu 60. Nah, FK. FK itu frekuensi kumulatif. Bisa kita tambahkan di sini. Frekuensi kumulatif itu artinya kita jumlahkan frekuensi. Nah, misalnya di sini 7, kita pindah ke sini 7. 7 tambah 13 berarti 20. 20 tambah 20 40 berarti 52 tambah 8 berarti 60. Nah, sekarang kalau tadi soal nomor 3 kita mencari modus. Modus itu kita pilih kelas yang frekuensinya paling banyak. Nah, untuk median, karena median itu nilai tengah, makanya di sini rumusnya juga setengah N. Jadi untuk kelas median kita pilih kelas yang letaknya ada di setengah dari data. Di sini setengah N berarti setengah dari jumlah datanya 60. Setengah dari 60 itu adalah 30. Kita lihat di FK. Data ke 30 itu ada di mana?
Ini FK, data ke-7 itu sampai di sini. Dari 8 sampai 20 itu ada di sini. 21 sampai 40 itu ada di sini. Berarti 30 kan ada di sini ya. Berarti ini kita kasih tanda. Ini adalah kelas median. Kelas ini yang akan kita gunakan untuk mencari median. Sekarang tinggal kita masukkan angkanya TB, tepi bawah kelas median, berarti yang kita gunakan 39,5 ditambah setengah N, berarti setengah dari datanya 30, dikurang FK. Nah, untuk FK, ingat, FK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Jadi yang dilihat itu adalah FK sebelum kelas median. Ini FK, ini kelas median. FK sebelum kelas median itu berarti 20. Per frekuensi kelas median, kita lihat frekuensi kelas median berarti 20 dikali panjang kelas. Panjang kelasnya dari 40 sampai 49, boleh 20 sampai 29 karena sama aja. Ingat 40 nya harus dihitung, atau kalau misalnya mau mengurangi aja tinggal 30 kurang 20 atau 40 kurang 30, berarti 30 kurang 20 itu adalah 10. Jadi panjang kelasnya itu adalah 10. Kita tinggal hitung, berarti di sini 39,5 ditambah 30 kurang 10 berarti 10 per 20 kita kali 10. Berarti di sini 39,5 ditambah. Ini bisa kita coret ya. Nah, ini 20 bagi 10 bisa kita coret, berarti 20 bagi 10 itu 2. Artinya di sini 39,5 10 ditambah 10 bagi 2 itu berarti 5. 39,5 ditambah 5 berarti 44,5. Jadi median data tersebut itu adalah 44,5. Nah, jadi itu cara untuk menentukan mean, median, modus untuk data tunggal dan data berkelompok. Mudah-mudahan dengan adanya penjelasan ini kalian bisa lebih memahami tentang ukuran pemusatan data. Sekian dulu untuk pertemuan sekarang. Selamat belajar.